Persib Bandung juara Liga 1 musim 2023-2024. Euforia sekarang terasa di Kota Bandung. Sudah bersama saya ada Eko Maung, bobotoh Persib. Kang Eko ada di Bandung ya, Kang? Ya, di Bandung. Saya nggak bisa pulang karena kota Bandung lumpuh ya. Lumpuh Macet kenapa nih, Kang? total. Aku saya memilih untuk stay dulu di tempat nonbar. Karena memang ini euforia kemenangan ya, Kang? Iya, euforia ya. Bukan kota Bandung aja sih. Di Jawa Barat, teman-teman saya di Sumedang, di Subang, Cianjur, Sukabumi, semua banyak banget nonbar di kota mereka. Nah, rasanya cukup melihat final tadi, apakah Kang Eko melihatnya itu final yang sempurna, Kang, untuk bobotoh di Jawa Barat? Gimana, Ken? Sorry, sorry. Final tadi, apakah final yang sempurna, Kang, untuk bobotoh di Jawa Barat? Oh iya, sempurna. Sempurna dong. Kita menang di pertemuan pertama 3-0 ya. Lalu di Hmm. kandang Madura juga hasil yang sama diperoleh gitu. Padahal kalau Persib kalah 1-0 apa 2-0 aja tetap juara kan. Tapi Hmm. para pemain tahu betul bagaimana cara untuk menyenangkan para pendukungnya. Mereka main dengan all out, lalu juga bertarung, akhirnya bisa cetak gol juga lebih dari dua. Keren banget deh. Kang Eko sedikit kita bahas soal pertandingan tadi. Tadi Persib sempat memulai pertandingan dengan cukup baik. Ada peluang DDS yang tadi membentur tiang gawang di menit-menit awal. Sebelum akhirnya Madura ini menekan. Apakah taktik menunggu ini yang juga dilakukan di leg pertama ini kembali dilakukan oleh Bojan Hodak di leg kedua ini, Kang Eko? Ya, jadi saya pikir justru di luar dugaan ya. Ini tampak Persib ini sebetulnya enjoy aja menganggap pertandingan leg kedua ini adalah pertandingan yang normal. Hmm. Sama dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan ini saya pikir terlalu mudah ya. Ini seperti merebut permen dari genggaman seorang bayi. Glenn, Hmm. final tapi ini final termudah saya pikir. Ya, setiap kali Persib masuk final, ini yang paling mudah. Karena memang final yang sesungguhnya itu sebetulnya sudah terjadi di Jalak Harupat kemarin, Kang Eko. Iya, jadi ya gimana lagi kan sistem kompetisi yang membuat seperti ini ya. Jadi Hmm. kalau kita lihat perolehan poin, memang Borneo yang paling atas. Tapi kan memang sistemnya, skemanya seperti ini. Skema yang membuat kita bicara tentang endurance, daya tahan ya. Jadi Hmm. sebetulnya untuk fase pertama, seorang pelatih tidak dituntut untuk berada di nomor satu. Mereka cukup mengamankan empat besar. Nah, ketika Hmm. empat besar sudah di tangan, maka lakukanlah strategi yang lain gitu. Tapi Kang Makanya Eko strategi juga itu kalau kita lihat Persib tiga lawan Bandung lain. di kalau 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 kita lihat Persib Bandung di awal musim ini kan sebetulnya startnya tidak begitu baik. Ada pergantian pelatih juga di sana, Ya. Kang. Memang tadi endurance tadi yang menjadi kunci atau memang ini apa yang menjadi kunci Persib bisa masuk final dan Ini juga saya juara pikir pada malam ini? murni kualitas pelatih ya. Bojan Hodak bagus. Kalau kita Hmm. lihat sebetulnya awal-awal dia memegang Persib itu kan bukan pemain selera dia ya. Ketika masuk putaran kedua pun ada beberapa pemain masuk, tapi nggak sepenuhnya juga selera dia semua. Hmm. Pemain-pemain yang bagus dia objektif ya. Pemain-pemain di zaman Huismia tetap dia pertahankan. Nah, perbedaan terbesar adalah pemain-pemain yang ada diberikan peranan maksimal seperti Deddy Hmm. Kusnandar ya. Deddy Kusnandar itu dari dulu juga mainnya sama saja. Hanya saja ketika di zaman Bojan Hodak mampu melihat potensi Deddy yang sebenarnya. Makanya di akhir-akhir pertandingan ya, beberapa pertandingan terakhir, Deddy bermain sangat baik dan saya pikir kemenangan-kemenangan Persib tidak terlepaskan dari peranan Deddy Kusnandar yang ketika zaman Huismia dan juga pelatih sebelumnya ya, Rene Hmm. Albert seperti itu nggak teroptimalkan gitu. Ini murni Hmm. kejelian seorang Bojan Hodak. Dado menjadi pemain terbaik untuk Persib musim ini, Kang Eko? Enggak terbaik. Cuma dia kepake banget gitu loh di Hmm. skemanya Bojan Hodak. Kalau pemain Banyak terbaiknya pemain siapa, yang Kang Eko? main bagus ya. Tapi tahun ini saya pikir Ciro Alves sama Da Silva. Kalau nggak ada mereka, Persib nggak akan bisa angkat piala tahun ini. Ciro Alves dan juga Da Silva. Kang Eko secara taktikal, apa yang membedakan taktik dari Boyan Hodak dibandingkan dengan Luis Mia ataupun Rene Albert? Ya, Bojan Hodak ini kan pragmatis banget ya. Kalau kita Hmm. lihat cara mainnya pragmatis, simple, dan juga kalau kita perhatikan statistik beberapa pertandingan tuh Persib sebetulnya under pressure ya. Hmm. Nggak selalu menguasai bola dengan dominan, tapi Persib itu bisa menang karena serangan balik yang cepat gitu. Hmm. Dan Bojan Hodak betul-betul tahu memanfaatkan potensi pemainnya untuk melakukan serangan balik itu.
Hmm. Dari mulai sektor gelandang, sayap, bahkan beberapa kali overlap ya, center back juga bisa ngasih asis langsung ke depan. Oke deh. Hmm. Hmm. Kalau kedalaman squad kita, Persib juga apakah menjadi salah satu kunci karena pergantian pemainnya pun yang tadi dilakukan bahkan Jadi kemarin ini kualitasnya sama, Kang Eko. ya, jadi Persib ya dengan dukungan finansial yang sangat kuat, saya kira nggak pernah tuh Persib diisi sama squad yang asal-asalan ya. Untuk Hmm. pemain lokal udah pasti pemain grade terbaik. Pemain asing pun seperti itu. Hmm. Jadi Persib memang memiliki semua syarat untuk jadi juara ya. Dan yang terpenting adalah uang. Maksudnya uang ini bukan untuk merekayasa pertandingan, tapi ya uang untuk membeli pemain dan juga memberikan jaminan seperti gaji ya. Itu Hmm. akan membuat pemain itu menjadi nyaman. Udahlah tinggal main, gaji udah stabil gitu. Nggak akan ada kesulitan keuangan. Itu Hmm. kuncinya. Kang Eko, Finansial yang kuat. soal finansial ini juga yang menjadi masalah musim ini adalah adanya sedikit masalah antara supporter dan juga dengan manajemen perihal tiket. Itu pun akses ataupun harga. Apakah ini yang harus diperbaiki untuk musim depan, Kang Eko? Terkait apa, Glenn? Terkait tiket dan juga akses tiket dan juga harga. Iya, saya pikir salah satu sumber pemasukan ya klub sepak bola Hmm. profesional yang harus dioptimalkan ini adalah tiket. Dan Persib memiliki modal besar untuk meraup maksimal dari tiket karena mereka memiliki basis massa yang besar yang banyak ya. Tapi tentu saja harus dipikirkan tentang keamanan, kenyamanan, ya, keselamatan, jaminan lainnya. Sejak kejadian tewas 2 orang di GBLA 2 tahun lalu, saya Hmm. pikir manajemen Persib harus berubah ya dalam pertekatan membuat para calon penonton ini bisa lebih aman ya, dalam artian kan Persib ini kan bobotohnya ini supporternya kan fanatik ya. Fanatik itu bisa kita artikan mereka sulit untuk kritis gitu. Jadi Hmm. cara berpikir mereka adalah gimana caranya mereka bisa nonton walaupun tidak nyaman, kalau enggak tidak mendapatkan hak dengan benar sebagai konsumen gitu ya. Yang penting mereka bisa nonton Persib. Nah, fanatisme ini jangan sampai dieksploitasi, jangan sampai dimanfaatkan dengan tidak bertanggung jawab sama manajemen ya. Jadi Hmm. manajemen dapat uang dari calon penonton, maka mereka juga harus memberikan pelayanan yang benar gitu. Hmm. Hmm. Kang Eko, untuk musim depan ini untuk dari squad Persib siapa yang harus dibeli dan juga mungkin posisi mana yang menjadi sorotan, Kang Eko? Nah, saya pikir the winning team yang sekarang udah oke banget ya. Hmm. Misalkan dipertahankan semua saja, mereka udah langsung masuk bursa juara nih. Tapi tentu saja Bojan Hoda kan punya penilaian sendiri. Yang paling tahu kondisi tim saat ini tentunya pelatih kepala Bojan Hodak. Jadi Hmm. jangan dulu berpikir timnya seperti apa, tapi pelatihnya harus dipertahankan. Pelatihnya harus dipertahankan. Iya. Kang Eko, untuk musim musim depan sendiri sebetulnya kan Persib ini juara kalau misalkan skema kompetisi seperti ini. Satu ada sistem Champions League 2014, kita tahu ada semifinal dan juga final. Eh, untuk sistem kalau nantinya full competition ini belum belum pernah dijuari oleh Persib. Sebetulnya apa sih Kang yang menjadi masalah? Ya betul, kalau kita berbicara dengan sistem kompetisi penuh ya, alias full liga, Persib itu nggak konsisten. Kadang-kadang mereka suka melorot di akhir-akhir kompetisi gitu. Jadi Hmm. kalau disebut sebagai juara sejati gitu ya, memang belum teruji. Tapi ya inilah sepak bola ya. Terkadang suatu klub ini diuntungkan dengan sistem kompetisi yang berlaku. Dan 3 kali Persib juara, semua menggunakan sistem seperti turnamen. Ada Hmm. semifinal dan finalnya gitu. Ya Tuhan mungkin lagi baik lah sama Persib ya. Tahun ini diberi kompetisi seperti ini formatnya dan Persib juga bisa mengoptimalkannya. Nah, ketika tadi sudah ada uang yang banyak, squad yang mewah, pelatih berkelas, apa Kang yang harus dilakukan agar bisa konsisten itu muncul ketika nantinya mungkin ada perubahan liga menjadi full kompetisi? Gimana, Glenn? Eh, Ketika tadi Ya. squad mewah, uangnya banyak, apa Kang yang harus dilakukan agar konsistensi itu dimiliki oleh Persib? Ya konsistensi aja, konsistensi, jangan terlalu banyak perombakan. Dan kalau kita bicara jangan terlalu banyak perombakan, saya pikir juga ini harus ada kesabaran dari supporter ya. Kalau kita Hmm. lihat di musim-musim sebelumnya, perombakan itu terkadang terjadi karena tekanan atau ekspektasi supporter yang begitu kuat gitu. Hmm.
Jadi perlu ada kesabaran juga nih dari supporter. Jangan mau tiap tahun juara dong, ya. Oke, siap. Pertanyaan terakhir, Kang, besok akan ikut konvoy? Katanya informasi ada konvoy di Bandung ya, Kang? Ya, nah saya itu jujur ya, kalau saya itu bukan tipikal orang yang suka konvoy di jalanan seperti itu ya. Hmm. Setiap kali Persib juara, saya memiliki akses langsung memang untuk ke tim ya. Nah ini mungkin yang nggak diketahui banyak orang. Tanggal 2 manajer Persib Haji Memutar ulang tahun. Jadi saya pikir ini adalah kado terindah untuk beliau gitu. Nanti kalau misalkan keadaan tidak crowded, ya mungkin saya pingin ketemu langsung aja di rumahnya Pak Umuh. Karena pemain akan bertamu atau dijamu oleh Pak Umuh ya, harusnya tanggal 2 itu. Jadi daripada bareng-bareng anak-anak yang mungkin euforia banget gitu ya. Kalau saya pikir dengan usia sekarang nih, umur saya udah 34 tahun kayaknya udah nggak pas lah. Oke, baik Kang Eko, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Liputan 6. Silakan lanjutkan euforianya di Kota Bandung untuk rekan-rekan di sana. Ya, thank you Glenn. Persib Bandung menjuarai Liga 1 musim ini. Kita nantikan bagaimana keseruan dari Liga 1 musim depan. Saya Joshua pamit, salam SCTV.